Kon kemarin ada suami kamu tuh, jadi aku susah buat ngajak kamu keluar. Nanti diceramahin sama suami kamu lagi kita. Kan sekarang gak ada suami aku, jadi kita bebas. Astagfirullah, Bu Erlin, bener-bener keterlaluan. Gimana perasaan Pak Gofar kalau tahu istrinya di sini malah berbuat yang enggak? Udah gila Bu Erlin, kayak nggak punya rasa malu, goyang-goyang pakai baju seksi seperti orang nggak punya adab. Apalagi sama Pak Darman yang bukan mahramnya. Astagfirullah, aku harus kasih tahu Pak Gofar. Ini semua nggak bisa didiemin. Yang ada mereka malah makin menjadi-jadi. Sampai. Makasih ya Pak Gofar, udah dianterin sampai rumah. Iya Bu Wiwi, sama-sama. Namanya juga saya tukang ojek. Oh iya, katanya Pak Gofar ada rencana mau berangkat haji ya? Alhamdulillah iya Bu, Masya Allah. Saya ada niatan buat naik haji. Ini impian saya dari dulu Bu. Saya pengen banget lihat Ka'bah dari dekat. Masya Allah, semoga dipermudah ya Pak sama Allah. Iya Ibu, amin. Oh iya Pak, ini Pak ada sedikit rezeki buat Bapak. Alhamdulillah, makasih banyak Bu Wiwi. Sama-sama Pak, kalau begitu saya masuk dulu ya. Iya Bu Wiwi, sekali lagi makasih banyak ya Bu. Iya Pak Gofar, sama-sama jaga kesehatan ya Pak Gofar. Iya Bu Wiwi, sekali lagi makasih banyak ya Bu. Saya juga mau balik lagi ke pangkalan ojek. Bu, Alhamdulillah tabungan Bapak sedikit lagi udah cukup buat pergi haji Bu. Oh, syukur alhamdulillah Pak kalau gitu. Ini kan impian Bapak dari dulu. Iya Bu, Alhamdulillah. Maafin Bapak ya Bu, cuma mampu buat berangkatin Bapak doang. Ya udah, gak apa-apa Pak. Nanti kalau ada rezeki lagi ajak Ibu ya Pak. Ibu juga mau berangkat ke Tanah Suci. Iya Bu, doain Bapak ya Bu, biar rezekinya lancar, biar bisa berangkatkan Ibu ke Tanah Suci. Iya Pak, amin. Tabungan Ibu juga udah lumayan kan Pak? Iya Bu, nanti Bapak bantuin tabungan Ibu dikit-dikit ya. Ah, gak usah Pak. Ibu mau usaha sendiri kayak Bapak. Dikit-dikit menjadi bukit. Ya udah kalau gitu, Bapak bantuin doa aja ya. Iya Pak. Maafin Bapak juga ya Bu, sarapan pagi ini biasanya cuma pakai singkong aja. Iya, gak apa-apa Pak. Udah gak usah minta maaf terus. Itu juga gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu Bu, kita habisin dulu makanannya ya. Iya Pak. Ada apa ya Mbak manggil saya ke kantor? Begini Pak Gopar, kan Pak Gopar sudah daftar di travel kita untuk beberapa tahun ya. Insya Allah Pak Gopar sudah bisa berangkat minggu depan Pak. Serius Mbak? Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Secepat itu Mbak? Gak cepet Bu, kan sudah beberapa tahun. Jadi emang prosesnya mungkin gak kerasa Bu. Dan kebetulan Bapak sudah bisa berangkat di minggu depan. Makasih banyak ya Mbak. Udah rezekinya Pak Gopar Bu. Berarti apa aja yang saya siapin Mbak buat besok berangkat minggu depan? Gak usah nyiapin apa-apa Pak, Bapak tinggal berangkat aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Jalan Bapak untuk berkunjung ke rumah Allah dipermudah. Iya Bu, ini semua hasil kesabaran kita Bu. Doain Ibu ya, biar Ibu cepet nyusul ya Pak. Iya Bu, amin. Ya udah kalau gitu Mbak, saya pamit dulu ya. Iya Bu, silakan. Kapan ya Mas Gopar berangkat ke Mekah? Aku pengen bebas pengen pergi keluar, pengen main sama teman-teman. Bete juga di rumah terus nurutin kemauan Mas Gopar. Pak Darman ya? Iya, Bu Erlin ya? Masih ingat sama saya ya Pak? Masih dong Bu Erlin. Pak Darman, itu ada panggung di perbatasan gang tuh buat apa ya Pak? Oh itu, nanti mau ada acara Bu, mau ada dangdut. Ada dangdut, seru banget kayaknya Pak Darman. Bu Erlin nanti datang ya, saya nanti datang juga kok. Bareng aja kalau gitu Pak. Nah, boleh Bu, gimana nih kita janjiannya? Pak Darman, save aja nomor saya ya. Ada di grup ya nomor Bu Erlin? Iya, bener Pak. Nanti telepon aja ya. Oke, siap deh Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Pak Darman, hati-hati ya. Aduh, Pak Darman ini ya udah ganteng, berwibawa, menarik perhatian ibu-ibu. Mana duda lagi. Au. Pak, kenapa diem aja? Bapak masih nggak nyangka Bu, Bapak bentar lagi minjak rumahnya Allah. Ibu juga gak nyangka Pak. Gak kerasa ya Pak, nabung dikit-dikit di travel tiba-tiba udah mau berangkat aja.
Bapak gak sabar mau ngucap labbaik Allahumma labbaik. Udah Pak, disimpan buat nanti pas tawaf. Nanti abis loh suaranya kalau Bapak latihan terus. Apa kata orang-orang ya Bu, seorang tukang ojek pergi haji? Ya nggak gimana-gimana Pak, daripada tukang bubur naik haji. Hahaha, itu masih sinetron. Pak, Bapak ada yang mau disiapin lagi nggak? Takutnya ada yang kurang. Gak ada kok Bu, udah cukup kok kayaknya. Semuanya beneran sudah disiapin dari travel Bu. Alhamdulillah ya Pak, jadi kita nggak terlalu ngeluarin uang banyak buat persiapan Bapak. Iya Bu, semuanya kayak dipermudah banget sama Allah ya Bu. Iya Pak, berarti memang rezekinya Bapak berangkat tahun ini ya Pak. Semoga nanti Bapak juga dipermudah segala urusannya ya. Amin amin Bu. Ibu jangan lupa sholat ya. Doain Bapak di sana baik-baik aja. Iya dong Pak, Ibu mah nggak pernah lupa sholat. Mau ada Bapak atau nggak ada Bapak. Kalau nanti Bapak nggak ada duluan, Ibu harus siap doain Bapak tiap hari ya. Ih, kok Bapak ngomongnya gitu sih? Ya gak apa-apa, Bapak kan cuma ngomong aja, ngingetin Bu. Ibu jadi sedih deh kalau Bapak ngomong gitu. Bapak emangnya mau ninggalin Ibu? Bapak emangnya tega ninggalin Ibu sendirian? Ya enggak Bu, setiap manusia juga berdoanya kan pengen dikasih umur panjang. Tapi kalau takdir berkata lain, kita bisa apa Bu? Hidup kan hanya untuk menanti kematian. Masya Allah, iya Pak, kita sebagai manusia hanya tinggal menunggu giliran kapan kematian itu datang. Iya bener banget Bu, di dunia ini kita hanya perlu menyiapkan amal ibadah yang baik-baik aja buat bekal di sana. Wah, Ibu udah ngantuk Pak, ayo kita tidur. Besok sebelum Bapak berangkat kita sarapan dulu ya. Iya Bu, ayo kita tidur. Bu, jaga diri baik-baik ya, tunggu Bapak pulang ya. Iya Pak, oh iya Pak, itu Ibu bawain kotak P3K di dalam kopernya Bapak. Takutnya pas tawaf Bapak masuk angin. Ya Allah Bu, penyakit masuk angin aja sampai dibawa-bawa ke Mekah Bapak kan tiap hari masuk angin, bingung Ibu juga. Ya jangan bingung lah Bu, tinggal kerokin Bapak aja. Duh, Pak Gofar, pasti nanti kangen banget ya sama Bu Erlin. Kalau kangen kan bisa video call Bu, hehehe. Ya kan beda dong Pak Gofar, nggak ketemu langsung mah aneh rasanya. Kalau nggak ketemu langsung berarti dikeroknya lewat video call. Mana bisa Pak? Ih, ini lama banget sih gak berangkat-berangkat. Tolong jaga kehormatan kita ya, ini amanah saya. Hah, kok tadi kayak bukan Bapak ya? Ayo Pak Gopar, sudah waktunya kita berangkat. Bapak berangkat dulu ya Bu. Ibu jaga diri baik-baik ya, jangan macam-macam di sini. Iya Pak, Bapak juga baik-baik ya di sana. Kalau kenapa-napa langsung telepon Ibu aja ya Pak. Bu Wiwi, saya titip istri saya ya Bu. Iya Pak Gofar, tenang aja. Nah gitu dong, dari tadi berangkatnya saya mau hidup dengan bebas, nggak penuh tekanan, nggak penuh dengan aturan. Setiap hari diceramahin terus. Bu Erlin, nanti kalau ada apa-apa Bu Erlin ke saya aja ya. Nanti kalau ada hal yang berat-berat biar dibantu sama suami saya aja ya Bu. Oh iya Bu Wiwi, makasih banyak ya Bu udah bantu suami saya setiap suami saya nganterin Ibu. Iya Bu, sama-sama. Yaudah yuk kita pulang Bu. Ayo Bu. Nah, inilah momen-momen yang aku tunggu-tunggu. Momen bebas tanpa tekanan Bapak. Bisa aja Pak Darman ke rumah berduaan sama Pak Darman. Kalau tetangga-tetangga di sini pada tahu, pasti bilang aku ini keren, bisa deket sama Pak Darman. Secara Pak Darman kan orang terganteng di kampung sebelah. Duda lagi. Au. Ini nggak apa-apa kita ngobrol di rumah kamu. Gak mau ngobrol di luar aja. Gak enak sama tetangga loh. Ih, gak apa-apa. Gak enak kenapa sih? Kan rumah-rumah aku. Ya tahu, tapi kan posisinya kamu lagi gak ada siapa-siapa di rumah ini. Udah, gak apa-apa. Lagian juga di luar mau di mana? Ya di luar aja, di mana aja. Kita bisa sambil ngopi-ngopi atau beli cemilan apa. Wah, iya, seru kayaknya. Ya udah nanti lagi. Kalau kita mau ketemu lagi, nanti kita rencanain ya ketemunya di luar. Nah gitu. Kalau di sini kan akunya nggak tenang. Ih, aku seneng deh bisa berduaan gini sama kamu. Aku tuh sebenarnya udah suka sama kamu. Oh ya, dari kapan? Udah lama banget. Semenjak kamu jadi buah bibir di kampung ini. Emang pada ngomongin aku ya? Iya tahu, pada ngomongin kamu. Katanya kamu udah ganteng di kampung sebelah. Terus? Ya kalau udah kayak gitu, kamu jadi incaran ibu-ibu sini gak sih? Dan aku yang dapet. Yo, soalnya di kampung sini juga ibu-ibunya yang paling cantik kamu doang. Ah, masa sih? Kamu nih gombal banget deh.
Iya serius, aku nggak bohong. Nanti ke acara dangdut kita datang berdua ya. Pasti kita jadi sorotan warga di sini. Iya, mau. Nanti kamu jemput ya. Iya cantik. Kita mau kemana, Mas Darman? Kamu lagi mau makan apa malam ini? Aku lagi pengen makan sushi. Ada-ada aja deh. Masa pengen sushi? Kita kan di kampung. Tapi aku pengen sushi. Gimana dong? Oh, aku tahu. Kita makan kembarannya sushi aja. Hah? Kembarannya sushi? Apaan tuh? Lemper mau lemper. Noh, ada di jajanan tradisional. Ih, nyebelin deh kamu, Mas. Kok lemper sih? Iya, bukannya sama aja ya. Cuma beda isi aja. Enggak, beda tahu. Kalau sushi mah nasinya nasi asli dari Jepang. Sama, kalau lemper juga nasi asli dari Indonesia. Nasi apa? Nasi kerak. Lucu banget sih kamu, gemes deh. Hah? Itu bukannya Pak Darman sama Bu Erlin ya? Mau ngapain mereka? Bu Erlin cantik banget gitu, dandannya seksi lagi. Apa karena nggak ada Pak Gofar jadi Bu Erlin berani dandan kayak gitu ya? Udah, ayo sayang kita jalan. Sayang. Tadi barusan Bu Erlin ngomong sayang ke Pak Darman. Salah denger nggak ya aku? Nggak mungkin. Bu Erlin nggak mungkin macam-macam di belakang Pak Gofar. Tapi apa yang aku lihat ini udah menunjukkan kejanggalan. Aku nggak boleh mikir yang enggak. Takut malah jadi fitnah. Dosa buat aku. Aku baru kali ini lihat perempuan goyangnya aduhai. Ah, masa sih baru lihat? Bukannya kamu udah sering goyang di sini? Pastikan biasanya rame, gak kayak sekarang sepi. Iya, tapi tetap aja goyangan kamu paling aduhai yang pernah aku lihat. Ah, kamu ini bisa aja. Berarti sekarang aku bisa ngajak kamu dong ya goyang tiap malam di sini. Ya bisa dong, kenapa enggak? Kon kemarin ada suami kamu tuh, jadi aku susah buat ngajak kamu keluar. Nanti diceramahin sama suami kamu lagi kita. Kan sekarang gak ada suami aku, jadi kita bebas. Astagfirullah, Bu Erlin, bener-bener keterlaluan. Gimana perasaan Pak Gofar kalau tahu istrinya di sini malah berbuat yang enggak? Udah gila Bu Erlin, kayak nggak punya rasa malu, goyang-goyang pakai baju seksi seperti orang nggak punya adab. Apalagi sama Pak Darman yang bukan mahramnya. Astagfirullah, aku harus kasih tahu Pak Gofar. Ini semua nggak bisa didiemin. Yang ada mereka malah makin menjadi-jadi. Sayang, gimana abis ini kalau kita ke hotel? Aduh, besok aja ya. Hari ini aku udah capek banget goyang dangdutan. Gak ada tenaga lagi kayaknya kalau kita harus pergi ke hotel. Ya udah, nggak sekarang. Kita ke hotelnya besok aja deh. Iya, besok aja ya sayang. Janji ya. Iya, aku janji. Wah, udah ini mah beneran nggak bisa dibiarin. Bener-bener keterlaluan. Udah pada nggak punya malu. Alhamdulillah, udah beberapa malam ini aku selalu lihat pemandangan Masjidil Haram. Tenang banget hati aku rasanya, Masya Allah. Ibu apa kabar ya di sana? Aku kangen banget sama ibu. Aku pengen cepet-cepet pulang. Aku pengen ceritain semua yang aku lihat di sini. Yang tiap hari aku minum air zam-zam. Ibu masih minum air galon. Hehehe. Semoga Allah mengizinkan istriku menginjakan kakinya di sini ya. Biar istriku juga ngerasain betapa sejuknya di kota ini. Hihihi. Telepon istriku yang paling cantik. Hah, Bu Wiwi? Ada apa Bu Wiwi telepon aku ya? Halo Bu Wiwi, ada apa ya? Istri aku nggak kenapa-napa kan Bu? Lagi sakit ya dia? Atau gimana Bu? Halo Pak Gofar, apa kabar di sana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, baik-baik aja Bu. Ada apa Bu? Pak, saya harus jujur, Bu Erlin sekarang tiap malam sama Pak Darman, mereka goyang dangdut berdua di depan warga. Maaf saya harus ngomong Pak. Halo Pak Gofar? Pak Gopar, bangun Pak, bangun. Pak Gopar harus dibawa ke rumah sakit ini mah. Pak Gopar bangun Pak. Halo Pak Gofar? Iya Bu, maaf, ini saya dari tim travel mau mengabarkan kalau Pak Gopar sudah meninggal dunia Bu karena serangan jantung. Untuk jenazahnya nggak mungkin kita bawa ke Indonesia, jadi kemungkinan kita akan makamkan Pak Gopar di Mekah Bu. Innalillahi, Pak Gofar, maafin saya ya Pak. Saya harus kasih tahu Bu Erlin nih. Bu Erlin. Ada apa sih Bu Wiwi? Ganggu orang lagi tidur aja. Pak Gofar Bu, Pak Gofar. Iya, Pak Gopar suami saya lagi di Mekah kan? Pak Gofar meninggal dunia Bu. Tadi barusan banget di rumah sakit kena serangan jantung. Apa? Meninggal dunia? Nggak mungkin Bu Wiwi.
Pak Gofar tahu Bu kelakuan ibu selama nggak ada Pak Gofar di sini. Ibu sama Pak Darman gimana? Sering berduaan malam-malam, sering dangdutan berdua. Ya ampun. Ya ampun, Pak. Bapak, maafin Ibu. Maafin Ibu. Pak, ternyata selama ini Bapak ngasih pertanda ke Ibu kalau Bapak mau pergi selamanya ninggalin Ibu ya, Pak. Maaf, Pak. Ini semua karena ulahnya Ibu. Bahkan Ibu nggak bisa lihat Bapak untuk yang terakhir kalinya, Pak. Maafin Ibu, Pak. Darman, suami aku meninggal di Tanah Suci. Dia dengar tentang berita perselingkuhan kita, Darman. Kamu mau kan gantiin suami aku? Kamu mau kan, Darman? Darman, jawab aku dong. Jangan diem aja, Darman. Kamu siapa ya? Aku pacarnya Darman. Kamu siapa? Anak yang dalam kandungan aku, anaknya Darman. Hah, Darman? Itu benar. Jawab, Darman. Iya bener, itu anak aku. Aku hilap telah membuatnya garis 2. Enggak, Darman. Bilang kalau semua ini bohong. Enggak, aku nggak bohong. Ini semua bener. Semua tetangga juga udah pada tahu. Kamu tega banget sama aku, Darman. Aku udah kasih semuanya ke kamu, tapi kamu malah main gila sama cewek lain. Aku pikir kamu setia, Darman. Ternyata di belakang aku, kamu begini. Maaf Mbak, tapi aku sama Darman udah lama dari sebelum kamu sama Darman. Jadi, maksud kamu... Iya, jadi maksud aku Mbak yang jadi orang ketiganya. Aku udah ngasih semuanya ke kamu, Darman. Sampai Mas Gopar denger ini dan dia kena serangan jantung. Itu semua gara-gara kita. Jahat kamu, Darman. Udah gila kamu. Gimana hidupku tanpa Bapak ya? Aku bisa nggak ya menjalani hari-hari aku tanpa Bapak? Aku sungguh menyesal. Aku nggak tahu kalau akhirnya bakal kayak gini. Pak, semoga Bapak tenang ya di sana. Semoga Bapak bisa maafin aku. Bu Erlin mau ngapain? Bu Erlin mau bunuh diri? Enggak, Bu Wiwi. Kenapa Bu Erlin frustasi? Udah merasa kehilangan Pak Gopar? Bu Elin, kasihan tuh Pak Gopar. Lagi ibadah ke Tanah Suci malah dihianatin sama istrinya di sini. Jangan jahat-jahat banget napa Bu jadi orang. Pak Gopar tuh kurang apa sih? Udah agamanya bagus, ke tetangga juga dia paling baik Bu, paling ramah. Saya jamin sih Pak Gopar langsung masuk surga. Amin Bu. Lagi Bu Erlin sadar gak sih apa yang Bu Erlin lakuin ini tuh Pak Gopar kena dosanya Bu? Iya bener tuh, jangan kemakan sama kegantengannya Pak Darman Bu. Dia itu playboy. Lihat aja sekarang, dia malah bikin garis 2 anak gadis di kampungnya. Bukannya dia milih Bu Erlin, dia malah milih anak gadis itu. Berita tentang Bu Erlin dan Pak Darman sudah kesebar ke seluruh kampung Bu. Kampung kita, kampungnya Pak Darman. Bu Erlin malu gak sih? Suaminya lagi ibadah, istrinya malah goyang dangdutan sama laki-laki lain. Saya tuh udah curiga Bu, pas Pak Gofar mau berangkat umroh, Pak Gofar ngomong gitu ke Bu Erlin, udah kayak ngasih pertanda kalau dia tuh gak bakal pulang lagi. Harusnya Bu Erlin khawatir akan hal itu, bukannya malah nyari kesempatan goyang dangdut sama Pak Darman. Namanya orang lagi dimabuk cinta Bu, pasti gak akan ada pikiran ke situ kan Bu Erlin. Maafin saya ya ibu-ibu, saya hilap atas semuanya. Saya kemakan sama omongan manisnya Pak Darman. Karena momennya tepat Bu, saya lagi ditinggal sama suami saya. Pak Darman malah deketin saya. Pak Darman mah gak ngedeketin Bu Erlin doang, dia tuh ngedeketin semua cewek Bu. Emang enak jadi korbannya. Udah yuk Bu Andin, lihat aja tuh Bu Erlin, kayak gak ngerasa kalau dia salah. Aku harus pergi dari kampung ini, tapi aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Yang aku punya cuma Mas Gopar aja, suamiku. Dia malah ninggalin aku sendirian. Ketahuilah yang sebenarnya, maka Anda akan mengenal orang yang tepat. Benar tidak diukur oleh umatnya, tetapi manusia diukur dengan kebenarannya. Ali bin Abi Thalib.